Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia semuanya. Sebelum Pak Guru lanjutkan dengan kegiatan pembelajaran, izinkan Pak Guru mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Dan mari bersama-sama kita lantunkan doa memulai belajar. Om Awigenamastu Namo Sidam. Tahukah anak-anak arti dari mantra panganjali Om Swastiastu yang sudah kita ucapkan bersama? Adapun arti dari mantra panganjali Om Swastiastu tersebut adalah semoga selamat atas karunia Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dan arti dari doa Om Awigenamastu Namo Sidam adalah semoga tiada hal yang merintangi dan semoga berhasil. Jadi, dengan mengucapkan Om Swastiastu dan Om Awigenamastu Namo Sidam, kita menunjukkan rasa bakti kita kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, dan semoga beliau selalu melimpahkan anugerah dan rahmatnya kepada kita semua. Dalam kesempatan ini, dalam kegiatan kita belajar, semoga mendapatkan keberhasilan, mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna untuk kehidupan kita. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang Tri Pramana sebagai anugerah dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. Anugerah Tri Pramana patut disyukuri oleh manusia. Dalam kehidupan ini, hendaknya berperilaku yang baik sesuai ajaran agama Hindu. Pada pertemuan hari ini, anak-anak akan mempelajari tentang Trikaya Parisuddha. Dengan mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran, mengenal ajaran Trikaya Parisuddha sebagai tuntunan hidup manusia. Anak-anak pasti pernah melihat ataupun sudah melakukan suatu perbuatan, misalnya anak-anak menyapu halaman, anak-anak bercakap-cakap dengan teman, anak-anak berpikir mencari jawaban saat mengerjakan PR di rumah. Kegiatan menyapu adalah perbuatan yang disebut kayika. Kegiatan bercakap-cakap atau berbicara adalah perkataan disebut wacika. Kegiatan berpikir saat mengerjakan PR disebut manacika. Berbuat, berbicara, dan berpikir disebut trikaya. Tri artinya tiga, kaya artinya perbuatan. Trikaya artinya tiga perbuatan atau tiga dasar perilaku. Apabila ketiga dasar perilaku tersebut disucikan, disebut Trikaya Parisuddha.
Trikaya Parisuda berasal dari kata tri, kaya, dan parisuda. Tri artinya tiga, kaya artinya perbuatan, parisuda artinya disucikan. Dengan demikian, trikaya parisuda artinya tiga perbuatan yang disucikan atau tiga perilaku yang disucikan. Trikaya parisuda juga bisa berarti tiga perilaku yang harus disucikan. Adapun bagian-bagian dari Trikaya Parisuda terdiri dari 1. Manacika atau Manacika Parisuda. 2. Wacika atau Wacika Parisuda. 3. Kayika atau Kayika Parisuda. Manacika atau Manacika Parisuda artinya pikiran yang baik atau berpikir yang benar. Di antaranya yaitu pikiran yang tidak memikirkan hal-hal negatif, tidak menginginkan sesuatu yang bukan menjadi haknya atau menginginkan hak orang lain. Tidak boleh memikirkan segala sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama, termasuk juga tidak boleh memikirkan orang lain agar ditimpa kemalangan, kesedihan, kemiskinan. Tidak boleh merencanakan perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti merencanakan pencurian, kejahatan, pembunuhan. Tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Wacika Parisuda artinya berkata yang baik atau suci. Ada 4 banyaknya yang timbul dari kata-kata yang patut dikendalikan, bahkan diusahakan untuk tidak diucapkan. Dalam usaha kita melaksanakan ajaran Wacika Parisuda untuk mendapatkan kesucian. Keempat hal tersebut dilakukan dengan latihan disiplin dalam hal berkata-kata. Harus selalu berusaha menghindarkan diri dari 4 hal dalam berkata-kata, yaitu 1. Perkataan yang kasar, keras, membentak, menghentak. 2. Perkataan jahat atau menyakiti hati. 3. Perkataan memfitnah atau menuduh. Dan 4. Perkataan bohong atau menipu. Perkataan yang kasar, keras, membentak, menghentak akan menyakitkan hati orang lain, menyebabkan orang lain menderita. Perkataan yang jahat juga akan menyakitkan hati orang lain, menyebabkan orang lain menderita. Perkataan yang memfitnah, fitnah adalah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah dapat menghancurkan ketentraman orang yang difitnah. Persahabatan dapat berubah menjadi permusuhan. Kerukunan rumah tangga bisa cerai-berai, dan lain-lainnya. Perkataan bohong bisa menyusahkan orang lain, bisa menimbulkan keraguan-raguan, kebencian, dan hilang kepercayaan. Kayika Parisuda dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang baik atau suci.
Kayika dalam hubungannya dengan Trikaya Parisuddha adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan, seperti tangan, kaki, mata, dan lain-lainnya, yang sifatnya berupa gerak atau gerakan fisik. Bekerja, berbuat, melaksanakan kewajiban, perbuatan yang diharapkan adalah yang mendukung usaha manusia untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Contoh-contoh pelaksanaan Trikaya Parisuddha yaitu 1. Contoh manacika atau contoh berpikir yang baik. 2. Contoh wacika atau contoh berkata-kata yang baik. 3. Contoh kayika atau contoh berperilaku yang baik. Adapun contoh-contoh manacika parisuddha yaitu 1. Meyakini Ida Sang Hyang Widiwasa. 2. Meyakini hukum karma pala. 3. Memikirkan pelajaran di sekolah. 4. Memikirkan cita-cita. 5. Mendoakan kebaikan untuk orang tua. 6. Memikirkan ide-ide yang baru dalam membuat gambar atau lukisan atau karya seni. 7. Tidak memikirkan hal-hal yang buruk. 8. Tidak takut yang berlebihan. 9. Tidak menginginkan sesuatu yang bukan menjadi haknya. 10. Tidak iri hati. Adapun contoh-contoh wacika parisuddha yaitu 1. Bertutur kata yang sopan. 2. Bertutur kata dengan nada yang lemah lembut. 3. Berkata jujur. 4. Memuji dan memberikan semangat. 5. Tidak memfitnah orang lain. 6. Mengucapkan salam. 7. Menjawab atau menyahut saat ada yang bertanya. 8. Membaca buku dengan suara yang sedang. 9. Bernyanyi dengan irama nada yang lembut. 10. Tidak berkata-kata jorok. 11. Tidak menghasut atau mengadu domba. Adapun contoh-contoh kayika parisuddha yaitu 1. Duduk di bangku saat belajar di kelas. 2. Menyapu lantai atau di halaman rumah. 3. Belajar menulis di buku tulis. 4. Belajar menggambar di buku gambar. 5. Bermain bersama teman saat jam istirahat. 6. Membersihkan sampah yang berserakan. 7. Mencuci piring yang kotor di dapur. 8. Menjaga adik. 9. Memberi makan binatang peliharaan. 10. Menolong teman yang terjatuh. 11. Bersalaman dengan teman. 12. Berpelukan dengan ayah, ibu, saudara, atau teman. 13. Bersedekah atau beramal. 14. Mandi, gosok gigi. Dan 15. Bersembahyang. Demikianlah tadi penjelasan tentang Trikaya Parisuddha. Bacalah kembali buku siswa untuk menambah wawasan anak-anak. Jika ada materi yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Baiklah anak-anak,
Jika sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan lanjutkan dengan mengisi LKS, lembar kerja siswa. Bacalah petunjuk pengerjaan lembar kerja siswa. Yang pertama, isilah identitas anak-anak mulai dari nama, nomor absen, dan kelas pada bagian atas di buku tulis masing-masing. Yang kedua, tulislah kalimat-kalimat di bawah ini dan lengkapilah dengan kata yang tepat. Silahkan disalin dan dikerjakan dengan baik dari nomor 1 sampai nomor 10. Dan kerjakan dari soal yang anak anggap paling mudah untuk dikerjakan. Berdasarkan penjelasan yang Pak Guru sampaikan, serta bacaan yang sudah anak-anak baca, serta dengan mengerjakan lembar kerja siswa, mari bersama-sama kita simpulkan bahwa 1. Pengertian Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda artinya 3 perbuatan yang disucikan atau 3 perilaku yang disucikan. Trikaya Parisuda juga bisa berarti 3 perilaku yang harus disucikan. 2. Bagian-bagian Trikaya Parisuda terdiri dari manacika, berpikir yang baik dan benar, wacika, berkata yang baik dan benar, kayika, berperilaku atau berbuat yang baik dan benar. Tiga, contoh-contoh pelaksanaan Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari. 1. Manacika, misalnya meyakini ide Sang Hyang Widiwasa, meyakini hukum karma pala, dan memikirkan pelajaran di sekolah. 2. Wacika, misalnya bertutur kata yang sopan, berkata jujur, dan mengucapkan salam. 3. Kayika, misalnya belajar menulis, membersihkan sampah, memberi makan binatang, bersalaman dengan teman, bersedekah atau beramal, dan bersembahyang. Demikianlah materi pembelajaran tentang Trikaya Parisuda. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang materi Kitab Suci Weda. Pak Guru akhiri pertemuan hari ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.